Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Salam sehat. Jumpa lagi dengan saya, Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang dampak dari pemberian subsidi terhadap keseimbangan fungsi penerimaan dan fungsi permintaan. Kalau di video-video sebelumnya kita sudah memperlihatkan bagaimana dampak pengenaan pajak terhadap titik keseimbangan, di mana pajak itu akan berdampak pada menurunnya harga atau nilai uang yang diterima oleh penjual, namun di sisi lain akan meningkatnya jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada penjual. Nah, pengenaan subsidi hakikatnya seringkali orang menyebutnya sebagai negative tax. Kenapa demikian? Karena dengan adanya subsidi ini, harga jual yang diterima oleh penjual menjadi lebih tinggi dari sebelum subsidi. Namun sebaliknya, harga jual yang dibayarkan oleh pembeli tidak mengalami perubahan. Untuk memberikan gambaran bagaimana dampak subsidi terhadap fungsi penerimaan dan fungsi penawaran dan fungsi permintaan, mari kita ikuti beberapa bahasan berikut ini. Nah, sahabat pembelajar, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa subsidi ini seringkali dianggap sebagai negative tax, ya. Dan di dalam pembahasan ini yang dimaksud subsidi adalah subsidi spesifik, ya, bukan subsidi proporsional sebagaimana pajak proporsional, yaitu yang diberikan per unit barang yang ditransaksikan. Di sini dengan adanya pemberian subsidi dari pemerintah kepada penjual, ya, maka uang yang diterima oleh penjual, sahabat pembelajar, akan mengalami kenaikan sebesar S. Di sisi lain, uang yang dibayar oleh pembeli itu tidak mengalami perubahan, tetap sebesar P. Nah, jika kalau dalam kasus pajak itu menyebabkan jumlah yang diperdagangkan menjadi lebih sedikit, sebaliknya dalam fenomena pemberian subsidi ini justru akan menyebabkan jumlah yang ditransaksikan atau yang diperjualbelikan menjadi bertambah banyak. Kenapa demikian? Karena memang dengan subsidi ini bagi penjual akan lebih menguntungkan, maka dia akan rela untuk menjual barang lebih banyak. Sebagai contoh, sahabat pembelajar, kita punya fungsi permintaan, ya, PD sama dengan 450 dikurangi 2 QD. Sementara fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 100 plus 5 QS, di mana pemerintah memberikan subsidi sebesar $70 per unit. Nah, jika ada soal seperti ini, maka kita tahu bahwa subsidi itu diberikan kepada penjual. Maka harga 70 ini akan berpengaruh pada fungsi penjualan di sini, atau fungsi penawaran. Nah, ketika kita diminta menghitung keseimbangan awal, keseimbangan setelah subsidi, belanja subsidi pemerintah, pembagian atau proporsi subsidi bagi penjual maupun bagi pembeli maupun grafik, tentu ini menjadi perkara yang tidak sulit buat kita. Ketika kita sudah memahami konsepsi dampak pengenaan subsidi terhadap titik keseimbangan. Nah, dari soal tadi, sahabat pembelajar, kita hitung dulu yang pertama adalah keseimbangan awal. Sebagaimana biasa, kita bisa mengenakan QD sama dengan QS karena titik keseimbangan, ya, QD sama dengan QS, ya, maka 450 kurangi 2Q sama dengan 100 plus 5Q. Sehingga dengan aritmatika ini kita bisa mendapatkan nilai Q sama dengan 50, P sama dengan 350. Ini untuk keseimbangan sebelum adanya subsidi. Nah, berikutnya, sahabat pembelajar, ketika ada subsidi, maka hakikatnya fungsi permintaan tidak mengalami perubahan. Karena apa? Harganya tidak mengalami perubahan dari sisi pembeli. Ya. Maka kemarin kalau kita lihat sebenarnya ini agak sedikit unik ya kemarin, ya. Ketika minyak goreng itu tidak disubsidi, harganya melambung tinggi, ya. Tapi ketika disubsidi, harganya kan berkurang, ya. Jadi ini seperti agak kontradiksi dengan contoh nyata yang kita hadapi. Tapi di sini sepertinya menyederhanakan bahwa subsidinya itu diberikan kepada penjual. Ini bisa kita rasakan ketika dulu ada subsidi BBM-nya.
Subsidi BBM ketika harga minyak tinggi, kemudian pemerintah waktu itu tidak memutuskan untuk menaikkan harga jual, maka yang ditambahkan subsidi adalah subsidi kepada penjualnya, ya. Bagi pembeli tidak mengalami kenaikan harga, tapi bagi penjual dia akan tercover, ya, biaya produksinya bisa ditutupi dengan naiknya nilai subsidi dari pemerintah kepada Pertamina pada saat itu. Nah, itu kasusnya tepat kalau untuk menggambarkan pada saat itu, ya. Tapi untuk kasus minyak goreng sepertinya asumsi ini tidak sepenuhnya tepat, gitu ya. Nah, anyway, sahabat pembelajar, ini kita coba sederhanakan bahwa penawaran itu fungsinya tadinya 100 plus 5 QS, maka harga P-nya itu sesuai dengan konsepsi tadi menambahkan nilai subsidinya P plus 70 sama dengan 100 plus 5 QS, sehingga kita bisa rearrange menjadi P sama dengan 30 plus 5 Q. Ini adalah fungsi penawaran yang baru setelah adanya subsidi. Sehingga ini bisa kita samakan ke QD-nya, ya. QD sama dengan QS, ya. Hasilnya akan seperti ini, ya. Nah, ini berarti sahabat pembelajar, yang namanya titik keseimbangan kan harganya sama, ya. PD maupun PS maupun QD maupun QS. Ini kebetulan kita mencari dari sudut pandang P-nya, ya, price-nya. 450 min 2Q adalah fungsi dari permintaan, kemudian 30 plus 5Q fungsi dari penawaran. Dari sini kita bisa jabarkan menjadi Q-nya 60 dan P-nya 330. Sehingga dari sini kita tahu bahwa sahabat belajar PD atau price yang dibayarkan oleh konsumen adalah sebesar 330. Namun price yang diterima oleh penjual tidak hanya 330, tapi ketambahan 70 dari subsidi menjadi 400. Ini sahabat, ya. Nah, jadi jelas, ya, dengan ada subsidi ini sebenarnya semacam simbiosis komensalisme kalau istilah di IPA-nya, ya, bahwa pembeli tidak mengalami kerugian maupun keuntungan karena harganya tetap, tapi penjual mengalami keuntungan dengan mendapatkan harga yang lebih dari pemerintah. Nah, bagaimana menjawab soal berikutnya, menghitung nilai belanja subsidi yang dikeluarkan pemerintah? Tentu kita melihat dulu kuantitas barang yang berada di titik keseimbangan tadi, ya, yaitu sebesar 60, ya. Kemudian kali subsidinya 70, kemudian 4.200. Nah, bagaimana kita membagi subsidi? Mana yang dinikmati oleh pembeli dan mana yang dinikmati oleh penjual? Maka dari sini kita tahu, dibanding keseimbangan awal, harga yang dibayar pembeli sebenarnya turun dari 350 ke 330. Ya. Nah, ini turun dari kalau dibandingkan dengan harga semula dari 350 menjadi 330. Tapi kalau dari harga keseimbangan kan memang dia tidak ada pengurangan maupun penambahannya, tetap 330. Kalau dibandingkan dengan keseimbangan sebelumnya, harganya menjadi lebih murah. Sedangkan uang yang diterima penjual naik dari 350 menjadi 400. Artinya dari sini kita bisa melihat dua-duanya mengalami atau menikmati subsidi, ya. Sehingga subsidi itu dinikmati pembeli sebesar 20 dan dinikmati oleh penjual sebesar 50. Nah, sahabat pembelajar, kalau kita lihat sini, kenapa penjual bisa menikmati subsidi yang lebih tinggi? Maka kita lihat bagaimana fungsi permintaan dan penawarannya. Di sini fungsi permintaan itu harga mutlak dari gradiennya adalah 2. Sementara fungsi penawaran, harga mutlak dari gradiennya adalah 5. Sehingga kita tahu yang tidak elastis adalah yang nilai gradiennya lebih tinggi. Ketika tidak mengalami elastisitas atau inelastis, maka sebenarnya pihak tersebut yang akan mengalami atau menanggung beban pajak lebih tinggi atau menerima manfaat subsidi lebih banyak. Nah, ini sesuai dengan rumusan. Nanti, ya, ada rumusan singkatnya. Nah, di sini sahabat pembelajar, kita tahu dengan dampak subsidi ini, kalau diminta bikin gambarnya, maka kita bikin keseimbangan awal, kemudian kita bikin lagi fungsi berikutnya dengan menggunakan supply function yang baru setelah dikenakan subsidi, sehingga dia akan bergeser ke kanan. Dan maknanya adalah bahwa barang yang dijual lebih banyak dari 50 menjadi 60, namun harganya bisa turun dari 350 menjadi 330. Sementara fungsi permintaannya tidak mengalami perubahan. Nah, dari sini, ya, sahabat belajar, kita tahu bahwa secara umum porsi subsidi yang dinikmati produsen adalah harga mutlak dari gradien subsidi ditambah penjumlahan gradien
subsidi gradien supplier dan gradien demand-nya ya. Kemudian porsi untuk pembeli, gradien dari demand dibagi dengan penjumlahan gradien supply and gradien demand. Dari sini kita tahu bahwa semakin inelastis suatu gradien itu, maka akan semakin besar porsi subsidi yang dinikmati. Demikian ya, sahabat pembelajar, mengenai dampak subsidi terhadap titik keseimbangan. Secara ringkas dapat kita katakan bahwa dengan adanya subsidi, harga barang menjadi lebih murah bagi pembeli, namun bagi penjual keuntungan yang dinikmati lebih banyak karena menerima uang lebih banyak dari pembeli plus dari pemerintah. Sementara dampak subsidi ini juga menyebabkan jumlah barang yang diperjualbelikan menjadi lebih banyak. Ya, ini tentu sedikit beda dengan fenomena yang tadi saya sebutkan, kasus minyak goreng. Dengan ada subsidi malah barang jadi langka. Ya. Barang menjadi langka, barang murah tapi menjadi langka. Ini aneh karena ada fungsi ceteris paribus yang tidak jalan di sana. Ya, karena kita tahu sahabat belajar, fungsi penerimaan dan fungsi permintaan dan penawaran ini dengan mengasumsikan faktor di luar harga tidak mengalami perubahan. Nah, ternyata adanya faktor-faktor yang tidak diperdengar tadi mengalami perubahan karena ada spekulan segala macam mengganggu pasokan atau distribusi. Sehingga tidak sepenuhnya teori tadi bisa berlaku ketika ada faktor yang tadinya kita anggap tidak mengalami perubahan, ternyata mengalami perubahan sebagaimana kasus subsidi minyak goreng. Nah, demikian sahabat pembelajar. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat-sahabat pembelajar semua. Salam sehat, sampai jumpa di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.